Oke, masih Kang Sigit lanjut. Di beberapa peternak Kang Sigit meliput itu tidak pernah ada yang menggunakan sejenis hijauan itu daun indigo perak ataupun ketum ayam. Ini sejak kapan? Seperti apa? Bisa diceritakan awal-awalnya bisa menggunakan daun seperti ini? Monggo Iya kan memang dulunya tuh pakai sayuran juga, kayak kol, pecai. Cuman jarang lah ke itu nyari itunya memang jauh. Kebetulan, nah itu kenal indigo perak tuh di peternak kambing susu sama domba juga. Nah disitulah ternyata bagus, iya. Selain indigo perak ada menu lainnya nggak? Menu lain ada lagi. Saya tuh kasih hijauan juga, namanya ketum ayam. Ketum ayam, ini bener-bener menarik nih. Di liputan beberapa narasumber Kang Sigit tidak menemukan peternak yang menggunakan pakan-pakan hijauannya seperti indigo perak ataupun ketum ayam. Dan beberapa narasumber Kang Sigit pun kebanyakan orang menggunakannya eceng ataupun bisa dikatakan ajola dan sebagainya. Kalau ini Kang Sigit menemukan narasumber Kang Sigit nih, salah satunya yang menggunakan pakan hijauannya menggunakan ketum ayam dan indigo perak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Sigit. Kumaha kabarna sehat? Alhamdulillah saya kumaha samulihna sehat. Alhamdulillah asyik oge saya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kang Sigit pun dapat bersilaturahmi lagi ke kandangnya Ano yang beralamatkan di Majalengka _Raja Galuh ayah. Alhamdulillah. Dinten ieu aktivitas aya kegiatan naon biasa pami enjing kieu mah abdi bersih-bersih kandang, terus beres kantun ngasih pakan. Kang Sigit bade naros. Terus ngasih pakan tacan tacan berarti kalasan Sigit ka dieu Ano tacan ngasih pakan gitu anya. Oke, sambil ngikutin kegiatan Ano bersih-bersih kandang juga, terus sambil ngasih pakan juga. Kang Sigit ngikutin kegiatan Ano boleh ayah? Boleh. Oke, terima kasih Sami-sami Oke, masih Kang Sigit lanjut liputan awal. Kang Sigit belum sempat ngikutin kegiatan Ano ngasih pakan, dan sekarang ada kegiatan membersih pakan. Untuk menu pakan hari ini ada apa aja? Monggo Kalau menu pakan sih mah biasa, yang paling penting dedak, keduanya hampas tahu. Pakai juga. Cuman kalau mah hampas tahunya lebih banyak. Nah, pada demikian kenapa hampas tahu lebih murah lah. Selain itu ada apa lagi? Ada lagi pakan tambahannya paling keong. Terus kalau ini hijauannya ada indigo perak. Nanti dulu Kang Sigit mau tanya di liputan beberapa narasumber Kang Sigit baru ini hijauan menggunakan pakan hijauannya indigo perak. Itu sejenis apa daun atau sejenis seperti apa? Monggo kalau indigo perak tuh daunnya kan saya di domba. Nah itu buat pakan domba sama kambing perah, kambing susu. Berarti bagus gitu. Bagus nah ternyata saya tuh coba di entog, di ikan juga. Nah di entog saya coba, alhamdulillah ternyata bagus. Selain indigo perak ada menu lainnya nggak? Menu lain ada lagi. Saya tuh kasih hijauan juga, namanya ketum ayam. Ini bener-bener menarik nih. Di liputan beberapa narasumber Kang Sigit tidak menemukan peternak yang menggunakan pakan-pakan hijauannya seperti indigo perak ataupun ketum ayam. Dan beberapa narasumber Kang Sigit pun kebanyakan orang menggunakannya eceng ataupun bisa dikatakan ajola dan sebagainya. Kalau ini Kang Sigit menemukan narasumber Kang Sigit nih, salah satunya Ano yang menggunakan pakan hijauannya menggunakan ketum ayam dan indigo perak. Oke, masih Kang Sigit lanjut. Di beberapa peternak Kang Sigit meliput itu tidak pernah ada yang menggunakan sejenis hijauan itu daun indigo perak ataupun ketum ayam. Ini sejak kapan Ano menggunakan seperti ini, atau seperti apa? Bisa diceritakan awal-awalnya bisa menggunakan daun seperti ini? Monggo kan memang dulunya tuh pakai sayuran juga, kayak kol, pecai. Cuman jarang lah ke itu nyari itunya memang jauh gitu. Kebetulan, nah kenal indigo perak tuh di peternak
peternak kambing susu sama domba juga. Nah, disitulah saya coba untuk entok gitu. Untuk entok, dikarenakan itu kan udah diuji sama teman-teman yang wah lah gitu. Itu katanya vitaminnya bagus, proteinnya juga bagus. Makanya Ano coba disatukan sama pakan lah biar nambah vitamin. Ternyata ya alhamdulillah ya tadi lihat sendiri. Nanti lihat juga ngasih pakan saya tuh ya udah itu aja, gak pakai pakan yang lain. Nah kayak pur gitu kan Ano mah ya cuman buat yang kecil aja, buat binti gitu. Nah awalnya tuh seperti itu, di domba dulu gitu, lalu dicoba ke entok gitu. Iya betul. Ini lumayan lah gitu untuk memperingan biaya pakan gitu. Daun indigo pera dengan ketum ayam ini apa sih kelebihannya? Mungkin bisa dikatakan untuk daya tahan tubuh lah, atau bisa dikatakan obat apa seperti itu. Bisa diceritakan gimana? Ada multifungsinya nggak? Mau ya kalau itu sih pasti ada. Kan di indigo pera sama ketum ayam ada vitamin juga. Tentu vitamin bisa mendukung buat daya tahan tubuh juga, buat pertumbuhan juga ya, buat segalanya lah gitu ya. Alhamdulillah untuk saya setelah dikasih pakan itu ya alhamdulillah sehat-sehat gitu. Berarti bagus tidak ada efek samping. Alhamdulillah gitu, tidak ada sama sekali. Alhamdulillah sehat. Untuk bekatulnya ini berapa kilo dalam sekali memberi pakan itu? Kalau bekatul sih Ano kasih 2 kiloan. 2 kilo. 2 kiloan ya, diperkirakan 2 kilo, terus ditambah ampas tahu 5 kilo. Ampas tahu 5 kilo. Nah, untuk masalah harga mungkin setiap daerah itu beda-beda ya. Untuk bekatul sendiri di Raja Galuh ini berapa per kilonya? Kalau bekatul sih di Raja Galuh saya langsung dari pabrik itu cuma 2.500. 2.500. Itu paling mahal tuh 3.000. 3.000 paling mahal. Berarti kalau dikalkulasikan 2 kilo dikali 2.500 berarti kurang lebih 5 ribuan. Nah, Kang Sigit mau tanya di segi ampas tahunya. Itu untuk per 5 kilo tuh berapa per kilonya? Monggo Per kilo tuh ampas tuh paling murah. Paling murah. Makanya berapa saya pakai itu paling di 600 rupiahan. 600 perak. Ya, 600 untuk perak per kilonya. Per kilo. Soalnya itu satu karung full itu 50 kilo, kadang lebih cuman 30.000. 30.000 per satu karung. Per satu karung. Kalau di sini alhamdulillah masih murah gitu. Nah, oke, siap Pak. Terus kalau untuk ini hijauannya ini sama beli atau seperti apa? Kalau hijauan alhamdulillah saya tanam sendiri. Tanam sendiri. Ya, alhamdulillah. Berarti tidak beli ya? Tidak beli, gratis. Iya, oke, siap Pak. Berarti kalkulasi dalam segi pakan itu hanya mengeluarkan modal 7.000 perak untuk per sekali pakan dengan populasi. Dan populasi kurang lebihnya 100 ekor. Bisa dikatakan mungkin ini seperti apa yang Sigit bilang, itu bisa dikatakan irit. Oke beberapa peternak mengatakan bahwa menggunakan pakan ampas tahu itu tidak bagus alias jelek. Tapi Sigit ini melihat di kandang Ano ini berlebihan alias banyak penggunaannya. Apa itu tidak ngaruh untuk entok-entok Monggo Alhamdulillah memang ke Ano juga dulu tuh ada yang bilang itu ampas tahu tuh udah ampasnya gak ada vitaminnya. Gitu. Cuman alhamdulillah di sini Ano dibalikin ampas tahu yang walaupun sejelek-jeleknya itu tetap ampas kacang lah. Iya betul. Pasti tetap ada. Ano juga ngasih pakan domba tuh dari ampas tahu tuh bagus. Masa ke entok gak bisa. Nah jadi Ano tuh ditambahin lagi sama itu hijauan tadi. Iya. Indigo pera tuh kan vitaminnya bagus sama ketum ayam tuh. Terus saya tambah lagi sama keong. Keong juga pakai. Ya itu mungkin tambahan vitaminnya dari situ Iya gitu. Berarti memang yang betul dikatakan orang mungkin mungkin iya ampas tahu itu tidak ada seratnya, tapi ya mungkin dari pakan ampas tahu, bekatul ataupun dicampur keong dan daun indigo pera dan daun ketum ayam itu mungkin dari situ perbaikan gizinya. Dalam sehari memberi pakan 2 kali dalam sehari. Itu berapa kilo sekali memberi pakan Kali ngasih pakan tuh kalau pagi bedak 2 kilo sama ampas tahu 5 kilo plus hijauan 7 kiloan 7 kiloan sekali memberi pakan. Ya kalau 2 kali berarti 14 kiloan 14 kilo dalam sehari. Dalam sehari. Oke masih Kang Sigit lanjut. Banyak menyikapi lagi peternak khususnya yang mereka merasa rugi ternak entok itu dengan biaya pakan yang mahal, terus menggunakan pakan harus ini banyak lah intinya mereka kerugian
Untuk Ano sendiri, cara merawat ternak entok itu ada seperti apa? Apakah merasa kerugian atau seperti apa? Monggo, A. Nah, kalau menurut Ano sih gini, awalnya kan tuh senang, hobi lah. Nyari entok memang turun-temurun dari nenek kakek juga. Oh, berarti bisa dikatakan ada silsilahnya gitu, Nah, itu. Jadi Ano tuh berawal dari hobi. Nah, Ano berpikir nih hobi itu harus menghasilkan, Iya, betul. Nah, misalkan gini, kalau kita pakai pakan semuanya beli, ya pasti soalnya kan mahal gitu. Tapi kan karena kita hobi, jadi kita berpikir kita bertahan, hobi kita tuh harus menghasilkan. Nah, jadi Ano berpikir ternyata ternak entok tuh paling mudah, pakannya tuh sayuran dimakan, apa aja entok dimakan gitu. Alhamdulillah kalau menurut Ano sih, kalau misalkan entok kena penyakit yang menular, baru itu rugi, baru rugi, iya gitu. Tapi kalau menurut Ano, kalau entoknya kita peliharaannya entoknya sehat, terus pakannya banyak pakan alternatif, kan kita itu di kampung, Ano tuh di kampung, jadi banyak pakan tuh banyak, ada sayuran di sawah, ada keong gratis, gratis, nah di hawangan ayah keyup, juga dikasihkan gitu, kan di kampung mah keyup ayah, keong ayah, manfaat kedua ayah. Nah itu orang ulah pusing mikiran pakan hal rese, udah kita permudah aja. Iya. Kalau kita bikin sulit, bakal sulit, tapi kalau kita ya kreatif, dibikin mudah, insya Allah apa aja ada, keong ada, keyup ada, dadaunan ada kan di kampung. Nah udah itu aja dikasihin. Berarti kesimpulannya selama Ano ternak itu teu aya nu hese anya. Alhamdulillah. Dina segi pakan gampang babari. Alhamdulillah. Yang penting kitanya suka dulu, Ayah. Iya, betul, Suka, hobi, baru kita berpikir gitu, Ayah. Iya, kita harus kreatif, Oke, Ano, masih Kang Sigit lanjut. Ano mulai belajar ternak itu di tahun 2018. Dan sekarang itu 2025, kurang lebihnya 7 tahun, Ano ya. Iya. Nah, Kang Sigit pun menyimaki nih banyak peternak yang mengeluh, ternak entok itu yang katanya pakannya mahal, terus harga jualnya yang murah, Tanggapan Ano sendiri selama 7 tahun ternak entok ini seperti apa? Tanggapan orang-orang yang mengeluhkan tentang masalah pakannya mahal dan harga jualnya yang murah. Seperti apa? Monggo. Nah, gini kalau menurut Ano mah, kalau yang mengeluhkan seperti itu mungkin karena tidak kreatif dalam pakan alternatif, Iya, kalau misalnya hanya dedak, itu aja sih, ya mungkin mahal biaya pakan, apalagi plus pur juga. Terus kadang orang tuh tidak diperhatikan, pertumbuhan entok tuh seperti apa. Kalau Ano kan gini, di samping pakan alternatif kayak sayuran, modern kol, pecah, itu kan kalau misalkan Ano ke gunung ngambil itu, yang rompes itu, Nah, terus kesininya ada ampas tahu juga. Nah, jadi orang tuh nggak diperhatiin ini pertumbuhan itu seperti apa. Misalkan dikasih pakan seperti ini pertumbuhannya cepat, nyampe pedaging atau nyampe dipotong tuh berapa bulan. Nah, nggak diperhatiin seperti itu. Kalau Ano tuh diperhatiin, misalkan ini 3 bulan harus ini nyampe berapa. Oh, ternyata dikasih pakan ini 3 bulan segini bobotnya. Oh, ini ternyata udah bisa dipotong. Nah, itu makanya di situ Ano dipelajari. Jadi kalau menurut Ano tuh sebenarnya entok tuh pakannya paling mudah. Paling mudah, iya. Soalnya banyak pakan alternatif. Ya misalkan kita lagi kesulitan, entok tuh dikasih, misalkan ada eceng, dikasih eceng dimakan. Parapanya dikasih kita buku pisang itu dimakan juga. Iya, entok. Jadi apa sih yang bikin sulit atau bikin mahal? Kalau menurut Ano sih seperti itu. Terus vitaminnya, misalkan gini kita nggak bisa ngasih pur. Misalkan kalau pur kemahalan di lingkungan kita, apalagi Ano kan di sawah, di sawah dekat kolam, dekat kali gitu, Ayah. Kita kreatif, ada keong di sawah, kita ambil buat pakan entok. Ada kepiting dikasih ke entok juga. Nah itu, jadi kalau menurut Ano nggak ada pakan yang katanya wah bikin rugi, enggak. Kalau menurut Ano
asal kitanya kreatif, kita cari pakan alternatif, dan memang sangat banyak sekali ya buat entok tuh. Paling mudah kalau menurut Anu tuh seperti itu, yang Anu alami gitu. Iya, berarti gitu. Kesimpulannya ternak entok itu tidak mahal ya? Tidak. Yang penting ya tadi kembali lagi. Kalau mau kreatif, mau cari pakan alternatif, mungkin akan meringankan segalanya. Iya, betul seperti itu. Oke, masih Kang Sigit lanjut. Menanggulangi beberapa peternak banyak yang mengeluh sekarang musim penghujan. Entah itu entok yang pada muyung, entah entoknya itu yang pada sakit. Kalau Kang Sigit lihat, ini jangan pun terkena hujan, bahkan di sekelilingnya air. Untuk kesehatan entok-entok Anu ini seperti apa? Apakah ada perawatan khusus atau seperti apa? Monggo. Kalau perawatan khusus Anu tidak ada. Terus tuh Anu dibiasakan dari minti itu, bahkan lihat sendiri lampu pun yang minti gak dikasih. Gak dikasih itu. Nah, kalau Anu jadi sejak kecil itu udah dibiasain kena dingin gitu. Nah, jadi pas sekarang udah musim penghujan, terus entoknya pada lihat sendiri pada basah, ya alhamdulillah daya tahan tubuhnya lebih baik. Kuat gitu Ayah. Karena mungkin sejak kecil sudah terbiasa gitu Ayah. Iya. Berarti misalkan ini dihujani atau dikena itu nggak ada efek samping, nggak ngaruh gitu? Nggak ada. Kecuali gini misalkan masih kecil memang jangan terlalu banyak air lah. Tetap dia tuh entoknya tuh minti tuh kedinginan. Cuma nanti ulah usia 1 bulan lebih udah mulai itu dibiasain banyak air. Bahkan udah percobaan kalau misalnya nggak musim penghujan gini, nanti dari usia 3 hari udah percobaan dibiarin di kolam. Di kolam udah dikasih air, dimandiin gitu. Iya. Apa itu tidak mungkin kebanyakan orang kan yang takutlah sebanyak ini seperti apa? Bisanya kok entok langsung udah dikasih air dalam usia 3 hari. Seperti apa? Gini, tuh ingat kan mungkin awalnya dulu entuk di alam liar, walaupun ugas kan binatang air lah. Ya percobaan usia 3 hari lepas di kolam, cuman kolamnya khusus buat minti aja. Asal tuh cobanya nggak musim penghujan gini musim kemarau. Musim panas gitu. Musim panas. Nah, siang malam tuh gak dikasih saung gitu, enggak. Jadi perhatikan malam-malam mandi, bahkan siang, jadi 24 jam di kolam. Kena air gitu. Iya, kena air. Naik turun walaupun malam-malam. Ya alhamdulillah gak ada yang sakit. Justru malah si entok tuh lebih sehat. Lebih bagus lebih bagus, lebih kuat daya tahan tubuhnya gitu. Berarti walaupun bisa dikatakan untuk bisa dikatakan kesimpulannya, walaupun jangan pun terkena air hujan, mungkin untuk mandi siang malam pun tidak ada ngaruh Ayah. Alhamdulillah. Oke, masih Kang Sigit lanjut. Beberapa mungkin pro kontra Ayah. Iya. Bahwa entok yang dekat dengan air itu banyak yang mengatakan kurang baik ataupun tidak bagus lah untuk entok-entok ini. Tanggapan Anu sendiri tentang ternak entok ini yang semuanya dilingkungi oleh air ini seperti apa? Apakah ada kendala atau seperti apa? Monggo Iya, memang dulu Kak juga bilang gitu, orang itu kalau entok banyak air gitu mudah sakit kayak gitu. Betul. Tapi yang alami justru sebaliknya. Alhamdulillah entok jarang yang sakit. Itu bahkan misalkan kalau ada penyakit, semprot dengan sabun aja, alhamdulillah tuh entok tuh langsung mandi ke kolam bersih. Jadi dengan adanya air, mungkin jadi kebersihan entok tuh lebih terjaga. Berarti gitu. Istilahnya banyak air itu tidak ngaruh tidak ngaruh. Berarti semakin banyak air semakin bagus. Semakin bagus. Oke kita geser nih ke dalam nih Ini banyak entok yang usia kurang lebih 2 bulan. Kenapa sih harus di dalam seperti ini Monggo Nah, kalau aroma usia 0 sampai 2 bulan itu di kandang breeding dulu Kandang breeding dulu. Ya, itu nanti kalau misalkan udah usia 2 bulan lebih nanti dikeluarin disatuin gitu. Satuin gitu di kolam ini di luar gitu. Kenapa sih tidak dicampurkan sejak sekarang Nah,
kalau misalnya sejak sekarang kan masih masa pertumbuhannya tuh lagi bagus-bagusnya itu. Ya, jadi sekalian tuh nanti dipilih, misalkan dikeluarin karena capek, jadi pertumbuhannya tuh agak berkurang, berkurang gitu. Ya, berarti kurang cepet ya, kalau disatukan gitu. Sejak sekarang gitu ya. Makanya mungkin di dalam dulu khususkan di kandang breeding di dalam gitu ya. Oke, masih Kang Sigit lanjut. Semisalkan nih ada salah satu penonton Kang Sigit yang ingin mulai belajar ternak, bisa dikatakan pengen beli anakan entok dari kandang Ano, nah yang bertempatkan di Raja Galuh. Itu seperti apa? Melayani jual atau seperti apa? Monggo Ano melayani jual, cuman melayani jualnya itu ya paling yang datang ke kandang aja, soalnya Ano kan belum bisa kirim-kirim di sini, transportasinya masih agak susah, jauh gitu. Paling melayani pembelian yang datang ke kandang aja, khusus untuk yang mau ke rumah aja gitu ya. Iya, sekalian jelas silaturahmi. Kita kan kadang gini, kita jual tuh bukan hanya kita jual entongnya aja, tapi kita tuh harus jual itu sama ilmunya. Betul, kita bareng-bareng belajar gitu, kita bareng-bareng sharing. Kadang-kadang yang ada yang pemula kan, kalau misalkan datang kita lebih enak jelasinnya seperti itu gitu. Untuk market di bulan Februari ini, untuk anakan minti yang usia mungkin bisa dikatakan 10 hari, untuk bulan Februari ini berapa harganya? Jual minti usia 10 hari itu 50.000 50.000 per ekor, iya. Nah, jadi mungkin monggo penonton Kang Sigit, jika yang ingin mulai belajar ternak, yang ingin mencoba beli di kandang Ano ini untuk market di bulan ini, usia entok 10 hari itu mungkin di harga 50.000 per ekor. Dan monggo teman-teman Kang Sigit yang ingin menanyakan harga, monggo bisa dicek di kolom deskripsi karena ada alamat, nomor telepon Ano juga ayah, mungkin seperti itu. Oke Ano, sebetulnya masih banyak pertanyaan Kang Sigit ingin kupas untuk ternak entok Ano ini. Berhubung terhalang oleh durasi juga, terhalang oleh waktu juga, semoga apa yang Ano sampaikan, apa yang Ano berikan menjadi inspirasi bagi peternak yang ingin belajar, dan semoga apa yang Ano berikan, apa yang Ano sampaikan menjadi amal jariah untuk Ano sekeluarga. Amin. Assalamualaikum Ano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.